Iya, baik Bu. Kemudian secara pengalaman kerja Ibu selama ini seperti apa Bu? Bisa dijelaskan sedikit, ada ini ya, hewan lewat, Pecinta kucing. cinta kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita telah kedatangan Ibu Mira Setiawati MS atau biasa dipanggil Ibu Mira. Ya, Selamat siang Ibu Mira. selamat siang Mas. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nggih. Mohon izinnya Bu, sekiranya agar berbagi wawasan, pengalaman kepada rekan-rekan teman-teman Intakindo Kalimantan Selatan maupun masyarakat khususnya Bu Siap. di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sebelum kita memulai diskusinya Bu, mohon bisa dijelaskan sedikit Bu, background keilmuan Ibu apa, kemudian pendidikannya seperti apa Bu? Oh, Nggih. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Revian. Ya. Saya bisa sharing di sini ya. Jadi perkenalkan, nama saya Mira Setiawati, SSI MS. Saya background pendidikannya di S1-nya di S Sarjana MIPA Kimia. Kemudian melanjutkan studi di Magister Sains. Saya bergabung di Intakindo sesuai dengan keilmuan di bidang ilmu lingkungan. Dan informasinya mengenai pengalaman pekerjaan Ibu, terutama di bidang konstruksi, non-konstruksi maupun di luar kegiatan tersebut, apa saja yang Ibu telah laksanakan Bu atau alami seperti itu? Oh iya. Jadi setelah lulus studi saya melanjutkan bekerja di bidang konsultan. Kurang lebih 9 tahun saya bergabung di sebuah perusahaan konsultan. Di situ saya menangani di bidang lingkungan terkait UKL UPL, AMDAL. AMDAL yang pernah saya tangani, AMDAL rumah sakit, dan UKL UPL juga ada juga untuk wilayah Banjarmasin. Nah, kemudian Bu, AMDAL itu apa Bu? Bisa dijelaskan sedikit Bu? Kemudian tadi Ibu juga menyebutkan ada UKL UPL. Nah, itu pengertiannya seperti apa Bu? Mohon dijelaskan sedikit. Kalau AMDAL itu skala besar ya Mas ya. Kalau UKL UPL lebih ke skala yang lebih kecil, sama-sama menangani dampak lingkungan dari suatu kegiatan. Apapun berarti kegiatannya itu Bu ya? Dari kegiatan usaha, kegiatan pembangunan. Karena apa yang kita kerjakan ya Mas ya, ada aja nanti dampaknya ke masyarakat. Dari segi lingkungan apalagi Mas. Nah, entah itu dari parameter kimia, biologi, fisikanya. Nanti kita analisa, lalu kita ketahui ambang batasnya, sampai karakteristik makhluk hidup ya, macam-macam pokoknya. Lebih ke lingkungan itu universal sih menurut saya, karena dekat dengan masyarakat kan Mas ya, kehidupan sehari-hari, aktivitas di lingkungan. Jadi sampah yang ada itu ya, jadi setiap rumah tuh sebaiknya ada tong sampah sekarang kan di depan rumah. Jadi bak sampah. Jadi meminimalisir dampak lingkungan juga. Nah, kemudian Bu, profesi yang dijalani saat ini seperti apa Bu? Kalau profesi sekarang sudah tidak di konsultan, beralih profesi ke bidang perumahan. Jadi saya mencoba pengalaman baru nih Mas. Sebenarnya sih nggak jauh beda dengan pekerjaan konsultan, beda tipisnya aja. Lebih ke pengurusan perizinannya. Jadi yang ditangani sekarang itu adalah perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ya Mas ya. Jadi di situ ada beberapa aspek yang harus dilengkapi, legalitasnya, perizinan dan lain-lain, sampai akhirnya bisa diizinkan untuk membangun unit. Nah, bisa dijelaskan sedikit prosedural dalam suatu perizinan pembangunan perumahan tadi Bu? Itu seperti apa Bu? Mohon dijelaskan sedikit Bu, apa yang harus, sepertinya apa
yang dulu sama yang sekarang ini seolah-olah dipersulit seperti itu, atau sebenarnya lebih mudah daripada yang dulu, Bu? Oh ya, Bisa baik. dijelaskan, Bu? Oke, jadi apa, saat ini perizinan itu saya rasa lebih simpel, Mas, ya. Kita bisa gunakan secara online, ya kan? Jadi lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian di situ legalitasnya harus jelas dulu di awal, seperti sertifikat kepemilikan. Nanti waktu berkas sudah jelas, kita masuk ke IPPT. Jadi perizinan itu dari IPPT itu peruntukannya untuk apa? Perumahan, kemudian luasan berapa. Nanti di situ juga ada namanya SPPL kalau skala kecil ya, Mas, ya. Kemudian kalau skala besar lebih ke UKL UPL. Nah, lalu kalau sudah sampai di tahap SK-nya keluar, lanjut ke PBG. PBG itu nanti izin membangun unit. Nah, di situ nanti ada tim penilai ahli yang akan memverifikasi perumahan itu dengan dengan syarat bentuk rumah subsidinya bagaimana, sarana prasarananya, drainase, RTH-nya, ya kan. Nah, supaya di kemudian hari perumahan itu layak huni dan bersih. Jadi ibaratnya drainasenya ada, tong sampahnya ada, taman kecil ada. Yang sekarang saya tangani itu lebih ke rumah yang minimalis, tapi fasilitas sarana prasarananya tuh sudah layak huni gitu. Siap. Jadi secara garis besar tadi, Bu, ya, sebenarnya prosedural yang saat ini yang berubah dari izin mendirikan bangunan ke PBG sebenarnya mempermudah secara online seperti itu, Iya, Bu. betul, mempermudah sekali, Pak. Dan juga semakin memperjelas seperti itu, Bu, ya, aturan-aturannya. Kemudian dia harus memiliki jaringan jalan, jaringan drainase seberapa, lebarnya berapa, kemudian kedalamannya berapa. Kemudian dari Ibu juga bilang ada persampahan mengenai setiap rumah harus punya bak sampah seperti Iya, itu. betul. Jadi kita berada di lingkungan yang nyaman, Pak, ya. Rumah sendiri, tetangga rame, sama, jadi sama-sama punya kebutuhan yang sama terhadap lingkungannya dan kepeduliannya betul, terhadap lingkungan. Betul. Nanti siapa tahu ya di perumahan itu nanti ada komunitas ya macam-macam tuh. Komunitas pecinta hewan kah, atau komunitas yang suka bercocok tanam kah, ya kan? Jadi kelihatan asri gitu kalau sudah dilengkapi drainase rapi, ada taman kecil, jadi cantik lah pokoknya. Nah, jadi bisa dibilang tadi, Bu, ya, setiap kita membangun sebuah kawasan perumahan tadi, infrastruktur itu tidak lepas dari kebutuhan dari setiap, walaupun rumah subsidi, walaupun ya. subsidi. Tapi semakin masyarakat tadi peduli terhadap kebersihan, kemudian perawatan sarana tadi, Bu, ya, sarana drainase, jalan, sampah tadi, kemudian dia juga salah satu dalam upaya untuk tetap peduli terhadap lingkungan. Itu yang di lingkup kecil seperti itu. Dan sekarang kaum milenial itu sudah pada invest beli perumahan subsidi loh dia. Karena mungkin mereka butuh itu. Jadi dari sekarang sudah dipersiapkan untuk kedepannya. Baik, Bu. Kemudian, Bu, bisa saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya? Boleh. Jadi ini yang mungkin yang terakhir, tapi di akhir diskusi hari ini. Boleh. Mohon izin, Bu. Saya sih nggak mau berakhir. Saya nggak mau berakhir. Saya juga, Bu. Supaya kita sama-sama belajar, berdiskusi, kemudian saling sharing seperti itu istilahnya. Baik, Bu. Kemudian setelah saya ambil tadi contoh masih di perumahan, Bu, ya. Setelah saya memperoleh perumahan subsidi, kemudian saya ini masih dalam, misalkan saya membeli rumah subsidi, kemudian masih dalam tahap pembayaran seperti itu, belum selesai kegiatan administrasinya, tapi saya sudah melakukan renovasi, bahkan menambah dari luasan lantai bangunan tadi melebihi dari yang sudah walaupun masih diproses seperti itu. Bolehkah seperti itu, Bu, kalau di rumah MBR seperti itu?
Oh, karena ini ibaratnya fasilitas yang disediakan pemerintah ya. Jadi ada aturan pemerintah yang harus kita patuhi, Mas. Untuk rumah subsidi itu diperkenankan merenovasi hal-hal kecil seperti misalnya nih atapnya kah bocor, boleh, atau dindingnya ada rembesan air nih, bisa direnovasi. Tapi untuk menambah lantai belum bisa karena ada aturan pemerintah, ya kan. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah ya menerima rumah subsidi dengan kondisi rumah yang sudah ada speknya. Berarti Dan sudah ada anunya Bu ya? iya betul, Aturan tadi. aturannya. Berarti ketika kita memperoleh membeli tadi sudah dapat informasi itu sebenarnya kita. Iya, sudah diinformasikan. Kemudian kalau ada yang, Bu boleh nggak nambah kanopi nih misalnya, kan kita menyediakan carport misalnya, jadi kanopinya kami pasang boleh nggak Bu? Boleh, tapi kanopi yang lebih sederhana karena masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak bisa yang terlalu wah misalnya gitu. Terus ada juga yang, Bu boleh nggak nambah pagar? Boleh, tapi yang seadanya. Terus jika ada tanah kosong di belakang rumah bisa ditambah, yaitu dapur. Tapi itu yang ibaratnya renovasi sederhana lah ya. Nanti kalau sudah 5 tahun apalagi sudah lunas ya nggak apa-apa. Itu sudah diperbolehkan berarti? Iya boleh. Sudah lunas kemudian sudah 5 tahun lebih Hak seperti milik itu. ya kan. Milik. Jadi kita dari sekarang ya memikirkan tempat tinggal tuh hal-hal yang sangat primer, Mas ya. Betul. Harus ada tadi sarana prasarana tadi, kemudian sudah memiliki izin. Jadi kalau beli rumah lihat dulu drainasenya gimana, betul. kawasannya gimana, jalannya gimana, betul. ya kan. Sudah harus jelas dulu. Jadi konsep rumah subsidi tuh bukan rumah yang ibaratnya dikasih pemerintah yang biasa-biasa aja, tapi kita konsepnya tuh rumah subsidi yang rasa komersil gitu. Sesuai kebutuhan milenial kan ya. Saat ini Bu ya, betul. Kemudian Bu, terima kasih atas diskusinya kita hari ini Bu. Siap. Sudah memberikan banyak informasi bagi kita yang bukan di non kebidangan ataupun kebidangan tadi. Iya, terima kasih. Jadi kita semuanya itu combine, saling melengkapi seperti itu. Dengan pengalaman masing-masing, Mas ya. Betul. Dan juga saling memperkenalkan sama anggota-anggota mungkin yang belum tahu. Seperti itu. Iya, betul. Baik. Saya juga terima kasih banyak dikasih kesempatan sharing ya. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih. Ibu sudah bersedia pun kita sudah sangat berterima kasih dalam upaya untuk mempererat pertemanan di dalam keilmuan seperti itu. Terima kasih Bu Mira. Yang terakhir, tapi bukan yang terakhir, tapi akhir dari diskusi ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda dan juga tetap semangat untuk terus berkarya. Dan juga kepada rekan-rekan Interkindo juga selalu semangat. Jalin solidaritas, Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.